Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen, selamat pagi teman-teman. Di sini ini set ketiga, lanjutin yang C. Langsung saja kita ke materinya. Di sini kita akan membahas representasi pengetahuan berorientasi objek. Langsung saja, ini materinya saya bacakan dan nanti insya Allah saya jelaskan sebisa saya. Dari bentuk yang acak, pengetahuan manusia menjadi bentuk prosedural yang bisa dikodingkan dengan mudah. Jadi dikodingkan dengan mudah melalui tahapan-tahapan atau proses. Lanjut, pendekatan berdasarkan frame untuk representasi pengetahuan tidak begitu populer di banyak desain AI, tetapi pendekatan lanjutan yang mengadopsi banyak konsep dari frame dikenal sebagai pendekatan berorientasi objek telah menjadi kebiasaan dalam menganalisis dan desain sistem. Selanjutnya, modelnya reasoning object for the building interface engineers. Robbie berdasarkan pada hierarki di mana setiap level lebih detail. Pada level tertinggi terdapat sumber untuk interaksi. Selanjutnya, objek mengkapsulisasi properti dan tindakan seperti halnya frame menyimpan pengetahuan. Selanjutnya, frame diatur ke dalam kelas yang diatur dari hierarki. Tiap frame memiliki propertinya dari frame induknya, seperti halnya objek mewarisi properti. Auran dapat memandu kelakuan frame atau diletakkan ke dalam frame. Beberapa sistem aplikasi akuntansi menggunakan frame dan aturan mengadopsi pendekatan terakhir. Lanjut, tabel keputusan. Dalam tabel keputusan, pengetahuan disusun dalam format spreadsheet menggunakan kolom dan baris. Tabel dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dikembangkan suatu daftar atribut, dan untuk tiap atribut dirinci semua kemungkinan nilai. Kemudian dasar kesimpulan dikembangkan. Akhirnya kombinasi atribut berbeda sesuai terhadap kesimpulan. Pohon keputusan dihubungkan ke tabel dan populer di banyak tempat. Pohon ini mirip dengan pohon keputusan yang digunakan dalam teori keputusan. Pohon ini terdiri dari node yang menyatakan tujuan dan link yang menyatakan keputusan. Selanjutnya, manfaat utama pohon keputusan adalah dapat menyederhanakan proses akuisisi pengetahuan. Pendiagram pengetahuan sering lebih umum bagi pakar daripada metode representasi formal, misalnya aturan dan frame. Pohon keputusan dapat dengan mudah diubah ke aturan. Konferensi dapat dilakukan secara otomatis dengan program komputer. Sebenarnya, metode machine learning dapat mengekstraksi pohon keputusan secara otomatis dari sumber tekstual dan mengonversinya ke basis aturan. Contoh logika pengetahuan pada pohon keputusan: if then. 1. Aturan 1. Jika mobil tidak mau menyala, maka periksalah apakah motor starter berfungsi. 2. Aturan 2. Jika motor starter berfungsi, maka periksalah apakah ada bahan bakar di dalam tangki. Jika tidak, periksa apakah headline bekerja. Aturan 3. Jika headline tidak bekerja, maka baterai mati. Jika tidak, motor starter bermasalah. Ini seperti bengkel ya. Implementasi pohon keputusan dari slide 6 per sebelumnya 7.
ini ada flowchart. Gimana ya dijelasin aja. Di sini ada flowchart. Pertama, kondisi pertama, apabila mobil bisa berjalan, maka ya, maaf karena tidak starter. Maksudnya di starter itu kan mobil bisa berjalan, maaf karena itu iya karena berjalan gitu. Terus tidak, apabila kalau tidak itu ada cabangnya lagi, flowchartnya lagi. Jadi kalau ya itu bisa jalan, yang penting itu jalan. Kalau tidak, ini ada beberapa dicabang-cabangkan. Ini di sini ini. Apabila starter motor masih hidup, kalau ya bahan bakar ada, tidak ya. Nanti flowchartnya ini menjelasin sampai N biasanya. N itu seperti gambar kapsul gitu. Selanjutnya, sistem bakar PACE, Planning Advisor on Curriculum and Enrollment. National University of Singapore mengembangkan sistem penasihat untuk menganalisa tingkat BBA. Sistem tersebut menggunakan kombinasi paradigma berbasis pengetahuan berorientasi objek yang menyediakan representasi pengetahuan dan efisien dan fleksibel, performa yang meningkat dan kemudahan pengembangan dan pengaturan perangkat lunak. IDES bukanlah untuk menyediakan konsultasi yang bijaksana dan simpatik, tetapi untuk memfokuskan sistem lebih jelas ke persoalan yang harus dipertimbangkan dan memungkinkan mereka mensimulasikan berbagai skenario. Berbagai skenario berbeda diperlukan dari staf penasihat. Planning Advisor of Curriculum and Enrollment PACE. Menyederhanakan proses dan menjamin konsentrasi kejadwalan dengan menggunakan metodologi sistem berorientasi objek. Ini adalah sistem bakar PACE atau planning. Kita lanjut aja next one. Kalkulus predikat, bentuk lain yang berguna untuk menunjukkan hubungan logika dan motif panggangnya adalah logika predikat. Logika predikat adalah fakta dan observasi dalam domain persoalan didefinisikan sebagai premis yang digunakan untuk logika mendapatkan fakta baru dan kesimpulan. Agar komputer dapat melakukan pertimbangan menggunakan logika, beberapa metode harus digunakan untuk mengubah statement dan pertimbangan dalam bentuk yang disesuaikan dan memanipulasi oleh komputer. Hasilnya digunakan sebagai logika simbolik. 2. Bentuk dasar logika komputasi adalah logika profesional atau kalkulus profesional dan logika predikat atau kalkulus predikat. Prosesi tidak lebih dari pernyataan benar atau salah. Setelah kita mengetahuinya, maka pernyataan tersebut menjadi premis, dapat digunakan untuk mendapatkan proposisi atau inferensi aturan. Aturan digunakan untuk menerapkan facility proses baru. Lanjut, dalam logika profesional kita menggunakan simbol dalam logika profesional kita menggunakan simbol, misalnya huruf alfabet untuk merepresentasikan profesi, premis atau kesimpulan. Misalnya perhatikan posisi yang digunakan dalam proses presisi ini. Pernyataan A. Pengantar surat datang dari Senin hingga Jumat. B. Hari ini Minggu. C. Pernyataan C. Pengantar surat tidak akan datang hari ini. Lanjut, profesional tunggal. Sederhana, jenis ini tidak begitu menarik dan berguna. Persoalan dunia nyata melibatkan banyak proposisi yang saling berhubungan.
untuk membentuk premis yang lebih kompleks, dua proporsi atau lebih dapat digunakan menggunakan konektif logika. Konektif atau operator ini disebut and or not imply than a human. Karena logika profesional terutama berhubungan dengan pernyataan lengkap dan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, maka kemampuan untuk mempresentasikan pengetahuan dunia nyata menjadi terbatas. Konsekuensinya menggunakan logika predikat. Logika predikat memungkinkan kita membagi pernyataan menjadi beberapa bagian komponen, yaitu objek karakteristik, objek berbeda, pernyataan tentang objek. Selain itu, kalkulus predikat memungkinkan kita menggunakan variabel dan fungsi variabel dalam pernyataan logika simbolik. Logika predikat. Kalkulus adalah bahasa AI atau Artificial Intelligence yang disebut prolog atau Programming in Logic. Catatan predikat mengacu ke bagian kata kerja pada kalimat. Dalam prolog, tindakan atau hubungan antar objek dinyatakan terlebih dahulu. Misalnya, dalam prolog ini merepresentasikan bahwa pengantar surat akan datang hari Senin sebagai akhir mail Saturday atau Monday, dan aturan if the mail arrived in Monday, the case is acceptable dipresentasikan sebagai expect arrive milik in Monday. Perhatikan simbol sama dengan representasi singkatan didapat dari memilih metode representasi. Metode representasi yang berbeda memiliki manfaat dan keterbatasan. Pertama, melalui metode representasi objek telah menjadi sangat populer dalam 1 tahun terakhir. Logika predikat menyediakan dasar teori berbasis aturan. Untuk selanjutnya saya pause dulu sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, maaf bila ada salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.